Qala fahbidh minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Kata Allah, turunlah kamu ya darinya, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, tidak pantas kau untuk sombong di situ. Fakhruj innaka minas saghirin, keluarlah, sungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang hina. Ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin, kata Allah, engkau termasuk yang ditangguhkan. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, ya karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang mencegah engkau, menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Tentu Allah sudah tahu jawabannya ya. Allah tahu isi hati atau apa yang disembunyikan oleh iblis. Sebagaimana tafsiran sebagian ulama terhadap firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kalian tampakkan wahai para malaikat, dan juga iblis di dalamnya, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi iblis ketika Allah mengkhabarkan Allah akan menciptakan manusia, iblis sudah langsung hasad ketika itu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hijr, inni khaliqun basharan ya min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kata Allah, wahai malaikat, dan dalam rombongan malaikat ada iblis, inni khaliqun basharan, aku akan menciptakan manusia ya. Min salsalin min hama'in masnun, terbuat dari tanah ya, intinya. Fa idza sawaituhu, jika aku sudah sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruh kepadanya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah. Sebelum Allah ciptakan Adam, Allah sudah kabarkan. Adam belum menciptakan. Sejak saat itu iblis sudah hasad kepada Adam. Ya, iblis sudah hasad kepada Adam. Allah sudah tahu sejak saat itu iblis hasad. Iblis dengki. Ya. Kenapa? Karena iblis merasa dia yang lebih tua, lebih dahuluan ada, dia yang lebih alim, ya, dia yang lebih mulia, dia yang lebih dahulu banyak beribadah, ya. Dia merasa lebih daripada Adam dari banyak sisi, ya. Ya, makanya Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Ya. Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Yaitu untuk agar iblis mengeluarkan apa yang dia sembunyikan dalam dadanya, ya. Dia sembunyikan dalam dadanya. Maka iblis akhirnya, ya, sebagaimana perkataan Al-Qurtubi, saya nukilkan dalam tafsirnya, qala al-ulama, kata Al-Qurtubi rahimahullah, qala al-ulama alladhi ahwajahu ila tarkis sujud huwal kibr wal hasad. Yang membuat iblis akhirnya tidak mau sujud ada dua, yaitu sombong dan hasad dan dengki, ya. Dan dengki. Jadi tadi sejak Allah kabarkan bahwasanya Allah akan ciptakan Adam, dia sudah dengki, saat itu merasa tinggi dan merasa tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Ketika dia berkata, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Ya, iblis mengaku asal dia lebih baik daripada asalnya Adam, maka tidak pantas yang lebih baik untuk sujud kepada yang di bawahnya. Ya. Di sini kata Syekh Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti dalam kitabnya Al-Adhbul Munir, dari Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti punya dua tafsir, pertama Adwa'ul Bayan, yang kedua Al-Adhbul Munir. Al-Adhbul Munir juga transkrip dari ceramah-ceramah beliau ya di Masjid Nabawi ya. Beliau menjelaskan bahwasanya seakan-akan iblis menyalahkan Allah. Seakan-akan iblis berkata, Allah, kau enggak pantas menyuruh aku. Jadi, kau menyuruh aku untuk sujud kepada Adam itu kesalahan. Kau menyuruh aku sujud kepada Adam itu kesalahan engkau, wahai Rabb. Seakan-akan demikian. Tapi dia ungkapkan dengan dalil. Yang sebenarnya bukan dalil, tapi dalih. Hanya sekedar alibi untuk membenarkan kesalahan dia, dan dia sebenarnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa dalilnya? Ana khairan minhu, aku lebih baik daripada Adam.
Kenapa khalaqtahu min narin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin? Engkau ciptakan dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kita tahu ada tiga makhluk ya yang berakal ya. Pertama malaikat diciptakan, yang duluan diciptakan adalah malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mimma rijim min nar. Jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari sifat yang telah disebutkan dari tanah. Jadi secara keberadaan malaikat, baru jin, di antaranya iblis, baru kemudian Adam. Adapun pendalilan iblis, ya maka dibantah oleh para ulama bahwasanya karena iblis terbuat dari api, maka dia tidak pantas untuk sujud kepada Adam yang terbuat atau tercipta dari tanah. Maka dibantah dari banyak sisi. Pertama, kita katakan kalau itu pun semua benar, bahwasanya benar, kau lebih baik tidak pantas untuk sujud kepada Adam. Tapi sekarang kau berhadapan dengan dalil nas dari Rabbul Alamin. Allah menyuruh engkau untuk sujud. Dan kau menggunakan kias. Dalil yang digunakan oleh iblis dalil kias. Mengkiaskan masa sekarang dengan asal penciptaan. Mengkiaskan masa sekarang, yaitu maksudnya iblis dan Hawa sekarang apple to apple, ya, dihadapkan. Tetapi untuk pembenarannya dia berdalil dengan kias kepada asal penciptaan. Karena dia tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Karena api lebih kepada tanah, maka yang sekarang juga iblis lebih kepada Adam. Ya, ini pendalilan dengan kias. Kalaupun kias ini benar, maka kias ini tetap dianggap batil. Kenapa? Karena melanggar nas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah usul fikih namanya kiasun fasidul i'tibar. Itu kias yang rusak, yang tidak dianggap karena bertentangan dengan nas. Nas jelas datang, maka kalau ada nas, kias tidak dipakai. Makanya dalam ilmu usul fikih, pendalilan pertama ijma', kemudian Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya ijma' yang tentu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, atau kita bilang Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ijma'. Kias ini hanya dipakai dalam kondisi darurat. Kalau tidak ada dalil, tidak ada penunjukan nas sama sekali, baru menggunakan kias. Kalau ada dalil yang tegas, maka kias tidak dipakai. Dan kias yang bertentangan dengan dalil namanya kiasun fasidul i'tibar, kias yang rusak. Jadi kita bantahan pertama kita katakan seandainya kias yang digunakan oleh iblis itu benar, bahwasanya kalau asalnya baik, lebih baik daripada asal satunya, maka dia tidak boleh dia menyembah kepada yang kurang daripada dia. Ini kalaupun itu benar kiasnya, maka tidak boleh dia membantah perintah Allah Subhanahu wa taala karena adalah perintah Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berbicara di sisi pendalilannya. Ternyata kias iblis juga salah. Kias iblis juga apa? Kias iblis juga salah. Jadi pertama, sebenarnya membantah seperti Ibnu Athiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz, ya. Ibnu Athiyah punya buku tafsir yang indah namanya Al-Muharrar Al-Wajiz. Alhamdulillah saya baru dapat bukunya hari ini, ya. Baru dikirim dari kawan dari Arab Saudi. Masya Allah, buku yang sangat mantap, ya. Dia menyebutkan bahwasanya mengatakan api lebih baik daripada tanah ini tidak tepat karena dua-duanya tidak berakal, sama-sama benda mati. Bagaimana menghukum ini lebih baik daripada ini? Secara kita menghukum kalau dia punya iradah, dia punya kehendak, dia hukum benda-benda mati, sama-sama benda mati. Ya, maka seharusnya sama saja. Mau bilang api, mau bilang tanah, maka tidak perlu dibanding-bandingkan karena sama-sama benda mati. Baik, kalaulah kita mau mengkiaskan mana yang lebih baik, kita mau adu ini antara api dengan tanah, ya. Antara api dan tanah. Maka mana yang lebih baik? Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ada 4 sisi bahwasanya tanah lebih baik daripada api. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya tanah sifatnya tenang, ya. Sehingga makanya tanah itu ditempati banyak menumbuhkan berbagai macam kehidupan. Rumah bisa diletakkan di atas tanah, hewan-hewan bisa hidup di atas tanah, tumbuhan di atas tanah, manusia di atas tanah. Karena dia memiliki sifat ketenangan. Dia memiliki sifat ketenangan. Ya, beda dengan api. Api bergerak-gerak sana nggak stabil, ya, nggak stabil. Jadi tanah stabil. Tanah lebih baik. Yang kemudian yang kedua, beliau juga sebut dalam tafsirnya bahwasanya telah datang kabar kepada kita bahwasanya turabul jannah al-miskul adfar, bahwasanya tanah di surga terbuat dari minyak kasturi, ini baunya seperti minyak kasturi.
Sementara tidak datang dalam dalil bahwasanya di surga ada api, enggak ada. Enggak ada dalil bahwasanya di surga ada api. Oleh karenanya tanah lebih afdal daripada api sehingga digunakan sebagai bahan surga ya. Berarti yang berikutnya berarti tanah memiliki sifat api digunakan untuk mengazab. Jika mengazab, letaknya di neraka jahanam. Api letaknya untuk mengazab, adapun tanah tidak demikian. Kemudian yang keempat beliau mengatakan tanah bisa berdiri dengan sendiri. Adapun api dia butuh wadah. Dia butuh wadah. Wadah tersebut biasanya bersumber dari tanah. Ya maka bagaimana Anda bisa mengatakan wahai iblis bahwasanya tanah lebih rendah daripada api, bahwasanya api lebih bagus daripada tanah? Kenapa Anda bisa mengatakan demikian? Karena Anda memang dasar iblis ya. Taib. Yang berikutnya juga seandainya kita katakan taruhlah api lebih baik daripada kita ikut pendapat iblis misalnya, waliyadzubillah misalnya api lebih bagus daripada tanah. Ya, betapa banyak sesuatu menimbulkan yang lebih baik daripada asalnya. Ya. Tanah, kata sebagian ulama, tanah lihat dari tanah muncullah pohon yang indah, muncullah hewan-hewan juga muncul dari tanah, banyak ya, muncullah manusia, banyak hal yang munculnya yang dimunculkan lebih baik daripada asalnya. Maka tidak berarti kalaupun api lebih menang daripada tanah dari sisi asal, bukan berarti produknya pasti lebih bagus daripada asalnya. Belum tentu. Jadi intinya, para ulama membantah tentang kias iblis, kias yang salah yang menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Mungkin iblis merasa api, sebagian ulama menyebutkan iblis mungkin merasa api karena naik, tanah kan rendah. Api berusaha naik ke atas sehingga dia menganggap yang ke atas itu pasti lebih baik. Padahal api bergerak ke atas karena ketidakstabilannya dan sifat potensi untuk merusaknya lebih kuat daripada tanah. Intinya kita katakan bahwasanya api tidak lebih baik daripada tanah. Dan itu sangat logis. Api tidak lebih baik daripada tanah. Maka tidak bisa dikatakan bahwasanya produk api lebih baik daripada produk tanah. Kemudian pun kalaupun memang benar produk api lebih baik daripada produk tanah, maka ini bertentangan dengan nas. Kalau Allah suruh seorang menyembah kepada yang lebih rendah di bawahnya tidak jadi masalah. Sebagaimana kita disuruh ya meletakkan kepala kita di tanah, ya kita lebih mulia daripada tanah, atau kita disuruh untuk sholat menghadap Ka'bah, kita lebih mulia daripada Ka'bah. Sebenarnya datang dalam hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan ma'a'zama hurmataka, betapa agung kehormatanmu engkau wahai Ka'bah, tapi Muslim lebih agung daripada engkau. Ya, tapi kita disuruh untuk menghadap Ka'bah. Siapa yang perintah? Karena Allah yang perintah. Ya. Ya, kalau kita pakai logika, ngapain kita hadap batu? Ya. Batu yang suruh hadap kita, harusnya demikian. Tapi ketika Allah yang perintahkan, selesai urusan. Ya. Maka tidak boleh kita melanggar karena Tuhan yang memerintahkan, yang dia punya tujuan-tujuan yang kita tidak tahu. Ya, di antaranya hikmah-hikmah atau ingin menguji hambanya. Wallahu alam bisawab. Tapi kita lanjutkan. Para ulama mengambil dalil dari masalah usul fikih, ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk, ketika iblis tidak mau sujud, ya, lam yakum minas sajidin, dia tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah tegur, ma mana'aka, apa yang mencegah engkau tidak sujud? Ketika Allah menegur iblis yang tidak sujud, semua malaikat sujud, dia sendiri berdiri. Dia kan dalam rombongan malaikat. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud, iblis berdiri sendiri, tidak mau sujud. Maka Allah bertanya, kenapa enggak sujud? Ini perintah Allah, sujudlah, menunjukkan dalam usul fikih, lafal perintah menunjukkan kewajiban. Lafal perintah menunjukkan kewajiban. Asal dari perintah, al-asal fil amr lil wujub. Asal kalau lafal perintah, sujudlah berarti untuk kewajiban. Dan ini dalam usul fikih dipakai. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, maka hukum asal perintah adalah wajib. Buktinya apa? Buktinya ketika kalau itu perintahnya sunnah, iblis harusnya tidak usah ditegur, ya kan cuma sunnah ya Allah. Tapi ketika Allah menegur, berarti hukum asal perintah adalah wajib. Ini usul fikih yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua dalam usul fikih, bahwasanya asal perintah hendaknya dikerjakan segera, fauri, segera, tidak ditunda-tunda. Seandainya pelaksanaan perintah boleh ditunda, maka iblis tidak berhak untuk ditegur oleh Allah. Mungkin iblis mengatakan, nanti Allah, kenapa tegur saya sekarang? Saya mungkin nanti sujudnya 1000 tahun lagi misalnya. Ya.
Jadi ini menunjukkan bahwasanya asal dalam perintah adalah untuk wajib sampai ada yang memalingkannya, dan asal dalam perintah adalah segera, fauri. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah perintah melaksanakan ibadah haji. Apakah ibadah haji kewajibannya fauri atau ma'at-tarahi? Apakah segera atau bisa ditunda? Dan buah perselisihan dari hal ini, bagi yang berpendapat bahwasanya kewajiban haji segera, maka siapa yang punya uang dan punya kemampuan kesehatan, tidak ada halangan, dia tidak haji, maka penundaannya menimbulkan dosa. Dia menunda itu menimbulkan dosa. Tapi bagi yang mengatakan perintah asalnya tidak harus segera, bisa ditunda, maka orang yang menunda haji setahun, 2 tahun, 5 tahun, maka tidak berdosa. Yang penting dia haji. Tapi dalil-dalil yang kuat menunjukkan bahwasanya asal dalam perintah adalah alal faur, yaitu segera. Sebagaimana dalilnya adalah kisah iblis yang tidak segera sujud, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah itu Allah berfirman, Qala fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Turunlah darinya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Maksudnya turunlah darinya. Nya di sini maksudnya apa? Fahbit minha, turunlah engkau wahai iblis darinya. Ada yang mengatakan ini bukan ke bumi, belum. Iblis belum menggoda Adam. Iblis belum menggoda Adam. Jadi dia belum turun ke bumi. Nanti turun ke bumi sama Adam sama Hawa bareng-bareng. Sekarang iblis turun dari mana nih? Ini jadi pembahasan oleh para ulama. Jadi dia turun 2 kali. Turun pertama, turun kedua di bumi bersama kita di sini. Tapi yang pertama dia turun, maka dibahas oleh para ulama, ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan maksudnya bahwasanya iblis maksudnya turun dari surga. Turun dari surga tapi masih di area langit. Turun dari surga tapi masih di area langit. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari ya. Kemudian pendapat yang kedua maksudnya karena tidak pantas, karena Allah berfirman setelah itu fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Tidak pantas kau untuk sombong di dalamnya, maksudnya di surga. Tidak pantas untuk di surga karena kau sombong. Pendapat yang kedua maksudnya adalah iblis turun dari langit tertentu yang di situ ada para malaikat karena dia selevel dengan malaikat. Iblis ini kan jin yang soleh dahulunya, rajin ibadah, punya ilmu yang tinggi, sudah sekian ribu tahun katanya beribadah kepada Allah sehingga derajat dia naik dan dia selevel dengan malaikat. Sehingga ketika Allah berbicara dengan malaikat, Allah tidak menyendirikan penyebutan iblis. Allah sebut malaikat saja. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu, tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah. Allah tidak mengatakan dan tatkala kami berkata kepada malaikat dan iblis. Akan-akan iblis tidak perlu disebutkan secara sendirian karena dia dalam rombongan malaikat. Levelnya sama dengan malaikat. Maka ketika dia sombong, Allah turunkan levelnya. Allah turunkan levelnya dari langit tertentu menuju level yang di bawah. Kemudian pendapat yang ketiga bahwasanya intinya Allah turunkan dia dari suatu manzilah, entah manzilah itu di mana, dikeluarkan. Makanya dalam sebagian ayat Allah tidak mengatakan turunlah, tapi Allah mengatakan fakhruj minha, keluarlah. Seakan-akan ada suatu lokasi yang di situ tempat mulia berkumpul iblis dengan Adam, maka Allah mengatakan fakhruj minha, keluarlah darinya. Keluarlah dari lokasi tersebut, ya. Ini 3 pendapat, wallahu alam, apakah dulu iblis di surga atau di langit level tertentu atau di lokasi yang mulia tertentu, kemudian intinya dia dikeluarkan ya. Kenapa dia dikeluarkan? Kata Allah, "Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha." Tidak pantas kau untuk sombong di situ ya. Ya, makanya sombong adalah dosa yang sangat besar. Ini kadang-kadang kita menyepelekan penyakit hati ya. Padahal tadi Al-Qurtubi menyebutkan 2 hal yang menyebabkan iblis keluar dari penyakit hati dua-duanya, hasad sama sombong. Kita terkadang hasad sebebas-bebasnya, terkadang sombong sebebas-bebasnya. Kita enggak itu akhlaknya, perangainya iblis. Perangainya iblis sombong. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak mau surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah. Maka waspada selalu ikhwan. Tutup segala pintu kesombongan, dan pintu kesombongan banyak. Sombong karena ilmu, sombong karena harta, sombong karena suku, sombong karena banyak hal ya. Sombong karena jabatan ya. Sombong karena gelar ya. Dan banyak hal yang membuat kita menjadi sombong ya.
Jangan terpancing dengan elu-eluan masyarakat yang mengangkat-angkat kita. Sebenarnya bukan mengangkat kita, tapi merendahkan kita tatkala kita terjerumus dalam kesombongan. Terjerumus dalam kesombongan, waspada. Kata Allah, "Fakhruj innaka minas saghirin." Keluarlah, sungguhnya engkau termasuk dari kelompok yang hina. Saghir maksudnya kecil, yang hina. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan keluarlah. Keluarlah dari entah dari surga, entah dari langit tersebut, entah dari lokasi tersebut. 3 pendapat yang telah kita sebutkan. Tapi ketika iblis dikeluarkan dan iblis akhirnya minta kepada Allah untuk ditangguhkan. Kata iblis, "Qala anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Iblis pintar. Dia pernah dengar bahwasanya namanya hari manusia akan diciptakan dan dibangkitkan, dan kalau hari kebangkitan enggak akan mati lagi. Tidak ada mati 2 kali. Udah hari bangkit tidak akan mati lagi sampai selama-lamanya. Kalau enggak di surga, di neraka. Maka dia minta ditangguhkan matinya sampai hari kebangkitan. Artinya enggak mati. Saya enggak usah dikasih mati. Minta sampai hari kebangkitan. Kalau sudah dibangkitkan, ditunda kematian sampai hari kebangkitan, artinya dia tidak bakalan mati. Karena hari kebangkitan itu tidak lagi hari kematian. Kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang didatangkan dalam bentuk domba. Baik. Terus apakah Allah kabulkan? Allah mengatakan, "Qala innaka minal munzarin." Kau termasuk yang ditangguhkan. Seakan-akan bukan kau saja, banyak yang ditangguhkan, yang tidak dicatat kematian oleh Allah seperti malaikat, banyak ya. Mungkin ada yang lainnya. Intinya ada khilaf di kalangan sebagian ulama. Ada yang mengatakan, ini iblis berdoa mohon kepada Allah. Apakah dikabulkan oleh Allah? Ini iblis kok dikabulkan oleh Allah? Ada yang mengatakan ini iblis bukan dikabulkan doanya oleh Allah, tapi Allah hanya menjelaskan takdir. Memang sebelum kau minta sudah saya takdirkan kau akan ditangguhkan. Sehingga ini bukan pengkabulan doa. Kalau Allah pengkabulan doa, Allah akan mengatakan, ya, anzartuka, aku akan menangguhkanmu. Tapi ternyata lafal Allah tidak demikian. Allah mengatakan, innaka minal, Allah memberi kabar, bukan memberi jawaban. Engkau termasuk yang ditangguhkan. Jadi seakan-akan Allah hanya mengabarkan yang sudah Allah takdirkan, bukan sedang mengkabulkan doa iblis. Ini pendapat sebagian ulama, seperti saya pernah baca makhtut kawan saya, makhtut itu manuskrip At-Turkumani tentang masalah akidah, dia mengatakan hendaknya seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Kalau orang-orang penjahat saja bisa husnudzon, apalagi orang-orang beriman. Lihatlah orang-orang musyrikin ketika mereka di tengah lautan, mereka husnudzon kepada Allah, minta diselamatkan, Allah selamatkan. Dan lihatlah iblis, dia yang super penjahat berdoa kepada Allah ternyata dikabulkan. Nah, kalau mereka berdua bisa, iblis dan musyrikin bisa saja dikabulkan, maka seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahualam kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa itu bukan pengkabulan doa dari Allah, tapi Allah mengabarkan tentang apa yang sudah Allah takdirkan. Iblis hina untuk dikabulkan doanya. Jadi Allah mengatakan innaka minal munzarin, kau ditangguhkan kematianmu. Tapi bukan seperti engkau minta. Engkau minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Hari kiamat, hari kebangkitan, berarti kau tidak mati-mati dong. Tapi dalam ayat yang lain Allah jelaskan dalam surat Al-Hijr misalnya kata Allah ila yaumil waqtil ma'lum. Kau akan ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bukan sampai pada hari kebangkitan, tapi kau akan ditangguhkan sampai, mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan kau akan ditangguhkan sampai tiupan sangkakala yang pertama. Ketika terjadi tiupan sangkakala pertama, orang akan mati dan kau akan mati di situ. Tugasmu sudah selesai, kau akan mati di situ. Dan kau akan dibangkitkan bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Jadi iblis diberi tangguh kematian sampai tiupan sangkakala pertama. Ini pendapat mayoritas ahli tafsir. Sebagian ulama, sebagian disebutkan oleh Ibnu Atiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz, berpendapat bahwasanya Allah tidak menentukan waktu tersebut. Allah kasih waktu tersebut adalah waktu yang mubham, tidak jelas, tapi yang jelas lama. Kamu umurmu lama. Tapi sampai waktu yang telah ditentukan kamu bakalan tahu. Ya, dengan demikian iblis akan bersungguh-sungguh menggoda, karena dia juga tidak tahu sampai kapan dia hidup. Dia akan bersungguh-sungguh dalam menggoda. Terserah Allah mematikan dia kapan. Apakah tiupan sangkakala pertama ataukah matahari sudah terbit dari arah barat
baru kemudian dimatikan, ataukah Dajjal muncul dia dimatikan, enggak tahu. Wallahu alam bisawab. Yang penting Allah hanya mengatakan ila yaumil waqtil ma'lum. Allah tidak mengatakan kau dibangkitkan sesuai dengan permintaanmu sampai hari kiamat, enggak. Tapi kau akan ditunda kematianmu bukan sampai hari kiamat, tapi ditunda kematianmu sampai waktu yang ditentukan. Ini dalil bahwasanya jin umurnya tidak seperti yang dibayangkan, karena kita sering dengar orang ruqyah jin, kemudian jinnya dibohongin sama tukang jin. Saya pernah dengar ruqyah jinnya bilang umur saya sudah ribuan tahun ya, berarti 3.000 tahun. Berarti ketemu Nabi Muhammad SAW, ketemu para sahabat, mungkin ketemu nabi-nabi sebelumnya, ya bohong ya. Asalnya jin juga mati. Yang ditangguhkan cuma iblis. Kematiannya cuma apa? Iblis. Asalnya jin juga mati ya. Ya, ada yang pernah mengatakan sebagian jin, saya ketemu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah abad ke-8, sekarang sudah abad berapa ini? Abad ke-15, berarti 700 tahun yang lalu. Ya, jin kadang-kadang ngomong, di waktu di ruqyah dia ngomong macam-macam. Kita bilang kita enggak tahu umur jin sampai kapan, yang jelas jin mati sebagaimana yang lainnya, yang ditangguhkan cuma bosnya, yaitu siapa? Iblis. Selainnya tidak ya. Taib. Jadi iblis ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan, entah apakah itu tiupan sangkakala pertama ataukah waktu yang Allah kehendaki. Kemudian iblis berkata, "Qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim." Perhatikan kata iblis di sini, fa bima di sini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan bi di situ maksudnya sumpah, fa bi igwaika. Yaitu seakan-akan dia berkata fa bi igwaika, aku bersumpah dengan penyesatan engkau kepada aku ya Allah. Jadi bersumpah dengan perbuatan Allah. Allah telah memvonis dia sesat, Allah telah menyesatkan dia, maka dia bersumpah seakan-akan takdirnya fa bi igwaika, sebagaimana dalam ayat yang lain dia mengatakan fa bi izzatika, demi keperkasaan engkau ya Allah. La uzayyina lahum fil ardi. Dalam surat Al-Hijr dia mengatakan, iblis berkata fa bi izzatika la uzayyina lahum fil ardi, demi keperkasaan engkau ya Allah aku akan menghiasi kemaksiatan untuk mereka. Dalam ayat ini dia berkata fa bima aghwaytani. Ini tafsiran pertama, bi di situ ba adalah untuk sumpah. Kita tahu namanya qasam bisa dengan wa, bisa dengan ba ya. Boleh bersumpah dengan waw dan ba, bisa dengan ta ya. Wallahi, tallahi, billahi. Itu bisa sumpah dengan dalam bahasa Arab. Bisa wallahi, bisa watallahi, bisa wabillahi. Tiga-tiganya merupakan bentuk sumpah. Di sini takdirnya atau dikatakan fabi igwaika, demi sikapmu ya Allah yang telah membuat aku tersesat. Sebagian juga ahli tafsir menafsirkan maksudnya bi di situ maksudnya ba sababiyah ya. Artinya dengan sebab, karena sebab engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan menyesatkan mereka juga. Aku akan menyesatkan mereka juga. Atau karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, aku akan menyesatkan mereka juga. Iblis jengkel dan dia akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia marah sama Allah ya. Dia marah sama Allah. Tapi di sini kita tahu bahwasanya iblis tahu dia salah. Dia tahu Allah adalah Tuhannya. Makanya dia mengatakan khalaqtani min nar. Kau telah ciptakan aku dari api. Dia tahu Allah Tuhan. Dia tahu Allah yang menciptakan alam semesta, dia tahu. Dia tahu Allah yang telah menetapkan segalanya. Seorang dapat hidayah, seorang disesatkan, Allah yang menentukan. Maka dia mengatakan fabima agwatani, engkau telah menyesatkan aku. Ya. Kemudian dia tahu dia atas kesesatan. Dia tahu dia atas kesesatan, makanya dia mengatakan aku sesat sekarang. Dia tahu dia sesat. Kemudian dia tahu bahwasanya anak-anak Adam disuruh untuk menjalani jalan yang lurus. Makanya dia mengatakan la udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka di jalan engkau yang lurus. Jadi maksud saya iblis tahu dia dalam kondisi tersesat dan dia tahu dia akan menyesatkan anak Adam yang seharusnya anak Adam harusnya melewati jalan yang lurus. Ini menunjukkan busuknya iblis ya. Busuknya iblis ya. Maka seorang waspada, kita tidak tahu bagaimana akhir seseorang. Iblis dahulunya seorang atau makhluk yang saleh, rajin ibadah, berilmu, tahu-tahu penghujungnya seperti ini. Dan kebanyakan orang merasakan kesudahan yang buruk karena penyakit hatinya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sungguh seorang dari kalian
Sungguh benar-benar salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga sudah dekat, kedahuluan takdir, maka dia beramal di penghujung hayatnya, beramal dengan amalan penghuni neraka, masuk neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu disebabkan karena penyakit hatinya. Kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan kebajikan, amalan orang soleh menurut pandangan manusia. Padahal hakikatnya tidak. Artinya apa? Dia ria, mungkin dia sombong, dia. Maka di antara hal yang paling mudahkan seorang merasakan su'ul khatimah adalah penyakit hatinya. Contohnya iblis nih. Iblis ini karena itu potensi itu muncul belakangan. Dia ternyata hasad, ternyata sombong. Maka akhirnya lihatlah dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, dan dia tahu dia di atas kesesatan dan dia nekat. Ya, kenapa dia tidak mengatakan saya bertobat ya Allah kemudian selesai urusan? Tapi itulah dia sudah sangat busuk hatinya, maka dia nekat dan dia bersumpah akan mengganggu anak-anak Adam biar menemani dia di neraka Jahannam. Jadi ini juga dalil bantahan terhadap Qadariyah disebut oleh para ulama dalam buku, banyak buku tafsir, Qurtubi dalam buku ini juga dalam Muharrar Wajiz. Qadariyah mengingkari bahwasanya takdir baik dan buruk dari Allah. Ya. Kita meyakini takdir baik, takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik, semua yang buruk. Iblis menjadi iblis juga ditakdirkan oleh Allah. Dia ada hikmah yang Allah kehendaki. Firaun jadi Firaun juga kehendak Allah Subhanahu. Tentunya ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya iblis tadi sombong, hasad, tapi itu semua sudah ditakdirkan. Makanya iblis mengatakan, "Fabima aghwaytani?" Engkau telah menyesatkan aku. Iblis mengakui hal tersebut, ya. Makanya sebagian Asy'ariyah ketika membantah Qadariyah, mereka mengatakan Qadariyah sepakat dengan iblis dalam segala urusan, kecuali dalam urusan ini mereka menyelisihi guru mereka iblis. Iblis mengakui segalanya dengan takdir Allah, Qadariyah tidak. Baik, kita lanjutkan. Iblis berkata, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh-sungguh aku akan duduk menghalangi mereka dari menempuh jalan yang lurus. Aku akan nongkrong, bahasanya bahasa kita. Di sini iblis tidak mengatakan la aqumanna, aku akan berdiri. Tapi iblis mengatakan la aqudanna, aku akan nongkrong. Sebagian ulama seperti Razi mengatakan kenapa menggunakan kata la'ak udana duduk ya. Maksudnya benar-benar dia serius, dia fokus. Seakan-akan tidak ada kerjaan lain. Orang kalau sudah ada keperluan duduk, dia duduk berarti dia akan serius. Entah dia mau serius minum kopi, entah serius minum teh, entah mau serius nyatat, entah mau serius nonton, entah ngetik, pokoknya sudah duduk berarti dia serius. Dan ini kalau berdiri enggak stabil, jalan sini kemudian taruh lagi enggak stabil. Jadi digunakanlah kata la aqudanna, benar-benar aku akan nongkrongi, itu aku akan tongkrongi itu anak-anak Adam. Saya akan serius, akan fokus dan serius menghalangi mereka dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. La aqudanna lahum, dan saya fokus buat mereka lahum. Saya ini nongkrong fokus, tidak ada kegiatan lain. Cuma untuk mereka anak Adam, agar mereka tidak melewati, tidak menuju jalanmu yang lurus. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Menunjukkan jadi perkataan dengan kata duduk. Duduk menunjukkan apa? Keseriusan, fokus. Yang kedua menunjukkan kesinambungan. Ya, kesinambungan. Ya, continue. Tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah dalam menggoda manusia karena continue dia sudah nongkrong. Dan ini disebut dalam satu hadis kata Nabi SAW, Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atrukih. Sungguhnya syaitan nongkrong untuk menghalangi anak Adam dari segala jalan-jalannya. Semua jalan ada iblis dan anak buahnya. Seorang mau haji dihalangi oleh iblis, mau bersedekah dihalangi. Kok sedekah? Sudah cukup sedikit saja, ngapain banyak-banyak misalnya. Seorang mau jihad, kau ngapain jihad? Perang, nanti kalau mati istrimu dinikahi sama orang, hartamu diambil sama laki-laki lain. Begitu dia takut-takutin gitu. Jadi semua yang dia ingin lakukan kebaikan dihalang-halang iblis dari segala penjuru. Setelah itu iblis serius. Iblis mulai mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian benar-benar aku akan mendatangi mereka ya Allah. La'atiyanna di situ ada lam taukid dan ada nun taukid. Aku benar-benar akan mendatangi mereka. Min baini aydihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, aku akan menggoda mereka dari belakang mereka. Wa an aimanihim, aku akan goda mereka dari kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan aku akan goda mereka dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur.
Iblis bersumpah depan Allah. Iblis akan menggoda dari segala arah. Para ulama khilaf tentang apa maksudnya iblis menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebagian salaf mereka membahas kenapa, apa maksudnya depan, apa maksudnya kanan, kiri dan belakang. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya depan, yaitu iblis akan menggoda dengan dunia, dengan apa? Perkara-perkara dunia. Ditampakkan depan dia dunia, keindahan dunia, seakan-akan dia akan hidup lama. Di balik kemewahan itu adalah kebahagiaan, semua ditampakkan depan. Terus iblis masuk kepala, membisikkan dia masuk dalam benaknya sehingga dia benar-benar fokus cari dunia. Ya, kemudian min khalfihim, digoda dari belakang, dia lupa akhirat, didorong terus lupa dengan akhirat. Bahwasanya dia lupa ada akhirat. Dia tidak mau tengok ke belakang untuk memikirkan akhirat dia. Terus berjalan terus menuju dunia yang tidak pernah dia tidak bisa dia puas dengan dunia tersebut. Jadi diingatkan dengan dunia, dilupakan dengan akhirat. Kemudian an aimanihim, iblis goda dari kanan, maksudnya kalau dia ingin melakukan kebajikan dihalang-halangi. Mau sedekah, mau salat malam dihalang-halangi. Udah malam masih panjang, tidur lagi atau bablas subuh misalnya. Mau baca Quran, sebentar lagi nantilah ini berita penting, akhirnya enggak baca Quran ya. Mau silaturahmi nanti ajalah, insyaallah. Mama papa umurnya masih panjang tahu meninggal misalnya. Jadi dia ingin melakukan kebaikan selalu dihalang-halangi. Itu an aimanihim. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri maksudnya iblis menghiasi kemaksiatan. Menghiasi khamar, menghiasi zina, menghiasi korupsi, menghiasi banyak hal dia hiasi. Banyak hal dia hiasi. Kenapa iblis tidak mengatakan dari atas? Ya. Ada yang mengatakan dari atas karena dari atas rahmat Allah selalu turun, ampunan Allah selalu turun. Dia tidak bisa menutup pintu tersebut. Artinya hamba melakukan maksiat apapun, kalau dia kembali kepada Allah, Allah ampuni. Kalau dia bertobat, maka Allah akan ampuni. Itu pintu yang tetap Allah buka, tidak bisa ditutup oleh iblis. Kemudian kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini dugaan iblis. Iblis tidak tahu masa depan. Kata para ulama, iblis tidak tahu masa depan. Yang tahu masa depan hanya Allah SWT. Dia tidak tahu dia kapan mati, dia pun tidak tahu. Dia tidak tahu kapan dia mati. Meskipun dia sudah dengar kabar adanya hari kebangkitan. Tapi dia tidak tahu kapan dia mati. Dan dia bersumpah, kau akan dapati ya Allah kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kenapa iblis melihat manusia lemah? Manusia punya syahwat. Kalau punya syahwat berarti sama dengan jin dah. Bisa digoda. Dan aku akan menggoda dia dengan sungguh-sungguh. Dia pasti kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kata sebagian ulama, iblis tahu bahwasanya, dan ini perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Idatus Sabirin, iblis tahu bahwasanya di antara ibadah yang agung adalah bersyukur. Sehingga jadilah tujuan utama dia menghalangi orang untuk bersyukur. Gimana caranya? Makanya kita memang hamba-hamba yang kurang bersyukur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, kau tidak bisa menghitung. Tapi manusia itu zalum, suka melakukan kezaliman, kafar, suka ingkar, tidak bersyukur. Dan itu benar. Makanya iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Aktsarahum. Iblis tidak bilang semuanya, dia tidak berani. Dia cuma bilang mayoritas mereka akan tidak bersyukur. Dan ternyata itu benar. Makanya Allah sebutkan dalam ayat lain ya, misalnya dalam walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, iblis telah benar persangkaannya. Persangkaannya ketika dia menggoda anak Adam ternyata benar, banyak yang ikut dia dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala ketika iblis berjanji untuk menggoda manusia dan mereka tidak akan bersyukur, kata Allah, qala khruj minha mad'uman madhura. Ya. Keluarlah engkau dari tempatmu tersebut ya. Dalam kondisi mad'uman, terhina ya. Kemudian dalam kondisi terusir, terhina dan terusir. Mad'um maksudnya madhmum, sama. Mad'um sama dengan madhmum. Madhur terusir ya. Kemudian kata Allah, "Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in." Sungguh siapa yang mengikutimu, maka benar-benar aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalian seluruhnya. Dari engkau wahai iblis dan juga para pengikutmu, akan aku penuhi neraka jahanam dengan kalian.
Allah juga langsung beri sanksi, ingat iblis, silakan kau goda, tapi kau dan para pengikutmu akan masuk neraka jahanam. Sekarang kau keluar dalam kondisi terhina dan terusir. Taib. Setelah itu kita lihat bagaimana iblis menggoda Adam. Allah berfirman tentang Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah ciptakan Adam, apakah Allah ciptakan Adam di langit, di luar surga, atau apakah Allah ciptakan Adam di surga? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Allah mengatakan, wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan bersama istrimu di surga. Ada yang mengatakan ini Adam di luar, disuruh masuk surga bersama istrinya. Ada yang mengatakan ini sudah di surga. Kalau sudah di surga, Allah mengatakan tinggallah di surga, artinya terus menerus. Bertahanlah engkau di surga, engkau akan tinggal di surga terus menerus. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Kemudian kata Allah, fakula min haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua dari apa yang kalian kehendaki. Di surga ini banyak kenikmatan. Pohon-pohon, buah-buahan, hewan-hewan. Kelezatan apa saja di surga. Tapi cuma satu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ini ujian dari Allah. Jangan kalian berdua mendekati. Dan ini larangan sangat keras. Bukan hanya jangan makan, bukan hanya jangan menyentuh. Allah syadud dzari', Allah tutup pintu ke sana, jangan dekati. Dekati aja enggak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah ingatkan kalau kalian dekati, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim, berbuat dosa. Bukan dalam ayat yang lain Allah sudah mengingatkan. Ya. Dalam surat At-Taha kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga, ya. Jadi semuanya halal kecuali satu pohon. Tidak boleh didekati. Maka mulailah iblis melancarkan godaannya. Iblis menggoda dengan luar biasa, ya. Kata Allah, fawaswasa ilaihi syaitan, fawaswasa lahuma syaitan. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Maka iblis pun melakukan waswas kepada keduanya. Perhatikan dalam sebagian ayat Allah mengatakan fawaswasa lahuma, iblis menggoda keduanya. Dalam sebagian ayat Adam tak, fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan itu iblis menggoda Adam. Jadi fokusnya Adam bukan Hawa. Fokusnya Adam. Atau bicara kedua-duanya, fawaswasa lahuma syaitan. Syaitan maksudnya iblis. Berwaswas-waswas maksudnya perkataan yang diam-diam, perkataan yang halus. Ada dua pendapat. Apakah cuma dimasukkan dalam hati atau benar-benar ngomong? Yang benar artinya benar-benar iblis ngomong dengan perkataan yang didengar oleh Adam. Makanya akan ada perkataan waswas maksudnya ngomong langsung. Wa qasamahuma, iblis berkata, ya. Qala ya Adam, iblis berkata wahai Adam. Jadi terjadi pembicaraan, cuma pembicaraan tersebut dengan suara yang lembut. Suara yang lembut disebut dengan waswas. Bukan hanya sekedar bisikan, tapi benar-benar iblis ngomong sama, ada khilaf, tapi yang benar pendapat seperti ini bahwasanya benar-benar iblis ngomong sama mereka berdua. Adapun bagaimana cara iblis ngomong berdua kepada mereka, wallahu alam gimana caranya. Apakah iblis di pintu surga karena tidak masuk di surga? Ataukah iblis diizinkan oleh Allah masuk surga sebentar untuk menggodai Adam? Terserah. Kita enggak tahu, tapi yang jelas yang terjadi penggodaan. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Perhatikan sini. Allah mengatakan syaitan menggoda keduanya liyubdiya, untuk membuka bagi keduanya apa yang tertutup dari keduanya, itu agar aurat mereka terbuka. Jadi syaitan menggoda mereka, memberikan waswas kepada mereka berdua agar aurat mereka terbuka. Nah, agar di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan agar, ada yang mengatakan sehingga. Kalau agar namanya lamukai. Jadi iblis menggoda untuk agar membuka aurat mereka berdua. Sebenarnya Allah mengatakan lam di sini bukan lamukai tapi lam as-sayrurah, artinya sehingga. Iblis menggoda mereka sehingga aurat mereka terbuka. Apa bedanya antara agar dan sehingga? Sama-sama pakai la dalam bahasa Arab, li sama liyubdiya lahuma. Kalau agar berarti memang iblis sudah niat untuk membuka aurat mereka. Karena iblis tahu kalau dengan terbuka aurat mereka, mereka akan terhina. Mereka akan terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, mereka mengatakan lam sayrur, artinya sehingga, artinya iblis tidak bermaksud itu. Iblis yang penting ada melanggar. Pikiran dia yang penting ada melanggar, tapi ternyata dampaknya aurat mereka terbuka. Wallahu alam, saya lebih condong pada pendapat pertama,
bahwasanya iblis memang niatnya membuka aurat mereka. Karena dengan terbuka aurat, maka mereka terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara propaganda iblis sejak awal dia menggoda manusia adalah untuk membuka aurat. Dan propaganda tersebut berhasil zaman sekarang. Orang-orang yang buka aurat mereka merasa modern, merasa maju, merasa terdepan. Orang-orang yang menutup aurat dianggap terbelakang. Terbelakang. Propaganda orang yang buka jilbab enggak malu-malu, yang pakai jilbab malu. Orang enggak pakai cadar enggak malu-malu, yang pakai cadar malu. Propaganda berjalan. Yang semakin terbuka, semakin modern. Bagaimana orang kagum melihat orang barat. Orang barat modernnya yang kebuka-bukaan itu yang modern. Padahal kita tahu telanjang-telanjang itu primitif. Kita dulu belajar namanya telanjang primitif. Tarzan dan kawan-kawannya primitif. Kemudian sekarang dibilang orang buka-bukaan kemudian modern ya. Apa sudah berubah mungkin kamus pelajaran sosial ya. Baik. Jadi setan menggoda Adam, iblis menggoda Adam, liyubdiyalahuma ma wuri anhuma min sawatim, agar aurat mereka terbuka. Disebut sawa itu tidak enak dilihat, tidak buruk untuk dilihat. Maka apa kata iblis, perhatikan. Wa qala ma nahakuma, dia berkata, berarti mungkin dia ngomong. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Sungguhnya tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian untuk mendekati pohon ini kecuali karena kalian nanti akan menjadi dua malaikat atau kalian menjadi kekal di sini. Kekal abadi di surga. Dalam sebagian qiraah illa an takuna malika ini. Kalian akan menjadi raja di surga atau akan menjadi kekal di surga. Makanya Allah tidak ingin, maka Allah melarang kalian. Karena kalau kalian makan ini, kalian jadi raja di surga atau jadi malaikat di surga, atau kalian akan menjadi kekal. Jadi makan aja. Itu kenapa Allah melarang, itu hikmahnya itu. Di sini kata para ulama seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Perkataan indah. Dia mengatakan bahwasanya iblis mengenali apa yang disukai oleh anak Adam. Dia mengenali titik poin yang disukai oleh anak Adam, dia goda dari sisi situ. Kita tahu bahwasanya manusia memiliki kecenderungan berbeda-beda, muyul, kecenderungan berbeda, yang suka ini, yang suka itu, suka ini. Nah, iblis menggoda dari sisi yang dia sukai. Adam ketika masuk surga, Allah tidak kabarkan kau hidup abadi atau tidak. Maka dia pingin nikmat di surga, dia pingin abadi dong. Iblis tahu di situ, sisi situ yang Adam suka, maka dia goda dari sisi itu dengan kebohongan tentunya. Makanya dalam surah Toha ketika Allah menyebutkan kenikmatan kepada Adam, Allah mengatakan innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Sungguhnya kau di surga Adam la tajua fiha, kau tidak akan lapar, wa la ta'ra, kau tidak akan telanjang, wa annaka la tazma'u fiha, kau tidak akan haus, wa la tadha, kau tidak akan kepanasan. Tidak lapar, tidak telanjang, tidak kepanasan, tidak kehausan. Cuma 4, Allah tidak mengatakan tidak mati, enggak ada kata tidak mati. Seandainya Allah mengatakan kau tidak akan mati, sudah iblis tidak bisa goda dari sisi itu. Iblis ngelihat nih, ada satu poin yang ini kecenderungannya Adam. Dia sudah rasakan nikmat surga, tentunya dia ingin abadi di situ. Maka iblis goda di situ. Ini bahayanya iblis itu. Dia goda kita dari sisi yang kita sukai. Jadi kecenderungan yang kita sukai, di situ kita dihabisi oleh iblis. Ya. Dalam ayat yang lain mengatakan, ya, syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Dalam surat Toha, iblis berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada pohon keabadian? Allah tidak pernah menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian. Iblis yang namakan. Jadi pohon di surga tersebut namanya bukan pohon khuldi, bukan. Yang namakan iblis. Iblis menamakan pohon. Allah hanya mengatakan hadisya, jangan dekati pohon ini. Allah tidak kasih nama. Iblis kasih nama. Pohon keabadian, agar Adam ketika dinamanya indah, dia semakin tertarik. Oh benar, ternyata namanya pohon keabadian. Kalau makan bisa bikin abadi. Gayung bersambut. Diatur oleh iblis. Iblis mengatakan demikian. Ini pohon keabadian. Dan demikianlah kata Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan, dia mengatakan demikianlah iblis menamakan banyak kemungkaran dengan nama-nama yang indah. Dia menamakan riba dengan bunga, ya. Dia menamakan khamar dengan minuman kesegaran atau minuman rohani. Dia menamakan merampas harta rakyat dengan hak penguasa, ya. Ini hak penguasa padahal merampas harta rakyat. Dia menamakan, ini perkataan Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Dia mengatakan juga misalnya orang-orang yang menolak sifat dikatakan tanzih, kita mensucikan Allah padahal menolak sifat, dan banyak hal, ya. Banyak hal, ya.
Seperti orang-orang Rafidhah yang mencaci maki sahabat dikatakan dengan cinta Ahlul Bait. Jadi penamaan ini punya pengaruh. Penamaan punya pengaruh. Iblis menamakan Syajaratul Khuldi menjadikan Adam terpengaruh, ya. Yang lebih menakjubkan lagi, Iblis mengatakan, Allah mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, ya, aku sungguh-sungguh benar-benar menasihati kalian berdua. Nasihat itu adalah sesuatu yang baik. Perhatikan di sini, saya ingin tulis di papan tulis, perhatikan, saya ingin Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 6 sisi yang menunjukkan bahwasanya sumpah iblis luar biasa. Sampai Adam tidak menduga ada makhluk yang bersumpah atas nama Allah ternyata bohong. Ya. Taib. Di sini perhatikan. Mungkin saya belum pernah dapati perkataan indah. Saya baca buku tafsir tidak dapati, tapi Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahfan perkataannya indah tentang ayat ini. Dia mengatakan, kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma. Artinya iblis bersumpah kepada mereka berdua. Iblis bersumpah kepada mereka berdua. Itu Adam dan Hawa. Ini sesungguhnya aku lihat ada nun taukid, sehingga artinya sesungguhnya aku. Kemudian lakuma bagi kalian berdua, artinya ini ada takdim, harusnya lakuma di belakang, aku ini menasihati kalian berdua, harusnya demikian. Harusnya iblis berkata seharusnya susunan yang biasa, bahasa yang biasa, susunan yang biasa. Aku menasihati kalian berdua. Tapi sekarang dirubah menjadi aku bagi kalian berdua penasehat. Ya. Seakan-akan iblis benar-benar hanya fokus kerjaannya hanya menasehati doang, menasehati mereka berdua aja, tidak ada kerjaan lain. Dia tidak sedang menasehati yang lain. Jadi menunjukkan iblis cinta sama mereka berdua. Makanya iblis mengatakan, saya ini khusus ini mau nasihati kamu. Jadi iblis benar-benar menipu mereka. Kemudian juga di sini ada lam taukid, tambah dengan lam taukid. Lam untuk penekanan. Kalau kita artikan, aku ini benar-benar untuk kalian berdua. Laminan nasihin, lam lagi taukid lagi. Ya. Mohon maaf, ini bukan lam taukid. Lam taukid yang ini, mohon maaf. Ini sudah cukup begini. Ini lam taukid di sini. Ini lakuma. Ini lakuma aku bagi kalian. Kemudian ada laminan nasihin. Sini lam taukid. Sungguh-sungguh benar-benar aku ini benar-benar menasihati kalian. Kemudian dia menggunakan isim fa'il. Nasihin, an-nasihin adalah isim fa'il. Isim fa'il dalam bahasa Arab artinya berkesinambungan. Berkesinambungan artinya akan melakukan terus. Misalnya Anni zahib, aku akan pergi, aku akan berjalan pergi. Jadi menunjukkan perbuatan yang berkesinambungan. Ya, menunjukkan ini yang ngerti bahasa Arab aja ya. Perbuatan yang kontinu. Ya. Seakan-akan memang sifat saya memang suka menasihati kalian. Seakan-akan kata Ibnu Qayyim, seakan-akan dia ingin menunjukkan memang sifat saya, memang perangai saya suka ingin nasihat sama kalian. Memang perangai saya dari dulu, sejak dulu ingin kebaikan bagi kalian. Kemudian dia mengatakan nasihin yang terakhir,
Dia menggunakan lafal jamak, lafal jamak. Perhatikan dia mengatakan aku termasuk laminan nasihin, aku termasuk mereka yang ingin kebaikan bagi kalian. Termasuk mereka yang ingin kebaikan bagi kalian, yang ingin menasihati kalian. Apa sisinya? Dia ingin menyatakan seakan-akan ini ya bukan pekerjaan baru, bukan cuma saya yang sendiri begini. Seakan-akan dia mengatakan bukan hanya saya saja yang begini. Saya saja yang begini. Banyak kok selain saya. Banyak kok selain saya. Jadi ya ini perkara yang wajar. Saya cuma ingin menyampaikan karena dulu saya ingin kebaikan bagi kalian. Lihat, ada 6 perkara disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Perhatikan 1, iblis bersumpah, penekanan dengan sumpah. Kemudian dengan nun taukid 2. Kemudian dengan takdim, didahulukan 3. Kemudian lam taukid 4. Kelima, kemudian dia dengan isim fa'il 5. Kemudian dengan jamak 6. Ini 6. Antum dapatkan perkataan ini dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Untuk kita bisa gambarkan bagaimana hebatnya tipuan iblis. Ada mungkin tidak terpikir ada iblis sumpah dengan nama Allah dengan penekanan yang luar biasa sehingga Adam tergoda. Adam tergoda. Wajar karena dia baru pertama kali digoda dan godaannya langsung yang bos yang goda dan cara menggoda juga luar biasa. Ya. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bentar lagi ya. Fadallahuma bighurur. Kata Allah fadallahuma bighurur. Maka iblis pun menjerumuskan mereka ya untuk memakan buah tersebut. Dalla dari tadliyah. Kalau kita baca sebagian kamus tadliyah maksudnya yadli bidalwin atau yadli bidalwin yaitu seperti orang yang menurunkan timba di sumur pelan-pelan kemudian diangkat pelan-pelan. Jadi maksudnya iblis menggodanya dengan begitu halus, dengan was-was, dengan suara yang halus. Tidak dam halus. Seakan-akan dia penasehat. Pokoknya dia sampaikan halus pelan-pelan. Seakan-akan orang sedang menurunkan timba pelan-pelan, kemudian diangkat pelan-pelan ya. Seperti itu ya, dengan birifq, dengan lembut agar Adam tergoda. Fadallahuma bighurur, ternyata penipuan. Hanya menipu Adam, semuanya tipuan, sumpahnya semua ini omong kosong. Ya. Falamma dzaqa syajarata, akhirnya Adam dan Hawa makan buah tersebut. Badat lahuma sawatuhuma. Maka nampaklah aurat mereka berdua. Mereka langsung malu dan ini adalah fitrah manusia sejak awal malu kalau auratnya terbuka. Wa tafiqa yakhsifani alaihim warqal jannah. Maka mulailah mereka menutup aurat dengan apa yang di situ diambil daun-daun menutup kemaluan mereka. Wa nadahuma rabbuhuma alam an hukuma antilkuma syajaru aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwun mubin. Maka Rabb mereka menyeru kepada mereka berdua, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Dan aku sudah katakan kepada kalian berdua, sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Kita sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan ayat 22 akan kita ulang lagi. Ya, ketika Allah akhirnya menegur Adam dan Hawa. Tapi intinya yang saya sampaikan di sini bahwasanya yang digoda dua-duanya Adam dan Hawa. Bahkan fokusnya iblis menggoda Adam. Kemudian yang makan dua-duanya. Makan dua-duanya adalah Adam dan Hawa sekaligus makan bareng. Ya. Karena kalau kita dapati dalam misalnya perjanjian lama disebutkan Hawa yang menggoda Adam. Sehingga akhirnya Adam mengkambing hitamkan Hawa. Mengkambing hitamkan Hawa. Tapi dalam Al-Quran tidak. Adam tidak mengkambingkan Hawa dan Allah tidak menyadarkan kesalahan kepada Hawa. Tapi Allah menyadarkan kesalahan pada dua-duanya sekaligus. Mereka sama-sama melanggar. Ya. Mereka sama-sama melanggar. Taruhlah misalnya Hawa yang merayu, tidak ada dalil yang tegas dalam hal ini. Toh Adam pun nurut. Intinya sama-sama melanggar. Sehingga kesalahan dilemparkan kepada keduanya dalam versi Islam. Beda dengan kalau kita baca perjanjian lama, Hawa yang salah, kemudian Adam mengkambing hitamkan Hawa, dan itu sebagian diprotes oleh sebagian wanita. Kenapa kita yang dikambing hitamkan? Dalam Islam tidak, dua-duanya melakukan kesalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.